Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Hari Cahyo dari D3 Elektronika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jadi, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisa keselamatan dan kesehatan kerja pemakaian asbes. Jadi, sebelumnya pengertian K3 itu sendiri adalah secara etimologis merupakan memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, juga agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan serta efisien. Secara filosofinya adalah suatu konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin pelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur, dan sejahtera. Untuk secara keilmuannya adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja. Jadi ini adalah definisi asbes. Asbes itu apa sih? Atap asbes adalah jenis atap yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Soalnya harganya juga terjangkau, tidak mahal, dan juga atap ini dibuat dari asbes semen atau fiber. Bentuknya berupa lembaran tipis bergelombang yang memiliki ragam gelombang, baik kecil maupun besar. Ukurannya pun juga berbagai macam. Atap asbes ini biasanya digunakan di gudang-gudang atau garasi untuk menutupi atap garasi dan gudang tersebut. Jadi asbes ini nggak bisa memantulkan sinar matahari. Justru asbes akan menyerap sinar matahari tersebut. Maka tempat atau ruangan yang menggunakan asbes itu biasanya lebih cenderung sedikit panas. Mengapa sih asbes masuk ke kategori K3? Jadi asbes itu memiliki kecenderungan di mana zat kimianya itu dapat mengganggu kesehatan manusia ya. Jadi seperti ini. Manusia itu bisa meninggal karena asbes. Kenapa bisa? Kenapa bisa manusia meninggal karena asbes ini? Karena asbes dapat mengganggu peredaran pernafasan di dalam paru-paru. Jadi ini dampak kesehatannya bagi manusia. Zat asbes dapat terhirup masuk ke dalam parenkim paru dan bila tersimpan dan tertahan di situ, maka akan berkembang menjadi fibrosis interstisial dan alveolar yang difus. Beratnya penyakit tergantung pada lamanya pernafasan dan jumlah serat yang terhirup. Pemaparan asbes bisa ditemukan di industri pertambangan dan penggilingan, konstruksi, dan industri lainnya. Pemaparan pada keluarga pekerja asbes juga bisa terjadi di partikel yang terbawa ke rumah di dalam pakaian pekerja. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh asbes antara lain ada mesotelioma, ada asbestosis, kanker paru-paru, plak pleura, kanker nasofaring. Jadi mesotelioma ini adalah kanker sel yang terjadi di garis luar paru-paru, terdapat di dalam pleura atau dalam rongga. Pleurium, kelainan ini biasanya terkaitan dengan panjanan asbes pada pekerjaan dan mulai meningkat di beberapa negara. Jadi seperti pada gambar tersebut ada paru-paru normal dan di mana ada paru-paru yang terkena mesotelioma. Kemudian ada asbestosis, adalah penyakit saluran pernafasan yang terjadi akibat menghirup serat-serat. Nah, pada gambar satunya itu asbestosis, ada di mana manusia dironsen dengan keadaan normal dan di mana ada dia memiliki keadaan asbestosis. Terdapat warna percikan-percikan merah tersebut itu adalah
kelainannya. Yang ketiga adalah kanker paru-paru, yaitu kanker di saluran napas. Penyakit ini seseorang terus-menerus bekerja dalam lingkungan yang berkontaminasi asbes. Para perokok cenderung lebih beresiko dibandingkan bukan perokok bila menghirup debu asbes. Yang keempat adalah plak pleura, di mana plak pleura ini akan timbulnya lapisan plak pleura dapat mengarah pada pengapuran. Penyakit ini bersifat kronis dan tidak ada obatnya sampai sekarang ini. Dan yang terakhir adalah kanker nasofaring. Kanker nasofaring adalah jenis kanker yang tumbuh di rongga belakang hidung dan belakang langit-langit rongga mulut. Selain karena pengaruh asbes, kanker nasofaring juga dikaitkan dengan adanya virus Bar. Penyebaran kanker ini dapat berkembang ke bagian mata, telinga, kelenjar, leher, dan otak. Jadi intinya dampak asbes bagi kesehatan dapat menyerang pernapasan pada paru-paru dan menyebabkan macam-macam penyakit seperti kanker paru-paru dan lainnya. Jadi di peraturan K3 yang berhubungan dengan pemakaian asbes ada di Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1985 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pemakaian asbes. Di sana terdapat banyak sekali peraturan dari menteri yang mencantumkan asbes adalah barang yang berbahaya. Dapat dianalisa, bahaya asbes tidak begitu diketahui oleh masyarakat Indonesia. Banyak orang bahkan pekerja di industri asbes itu sendiri tidak mengetahui tentang hal ini. Untuk mengajak para pekerja dan serikat pekerja untuk lebih peduli terhadap isu jelas membutuhkan usaha yang cukup berat. Bayangkan, jika sekelompok kerja jika tidak pernah menyadari bahwa mereka bisa memperjuangkan hak-hak mereka setelah bekerja di pabrik selama 10 tahun karena masalah asbes tersebut. Jadi jangan sampai mas-mas yang ganteng-ganteng ini berdansa dengan kalian karena kalian tidak tahu banyak asbes tersebut. Saran saya atau rekomendasi saya, karena banyak orang tidak menyadari bahayanya asbes, pemakaiannya itu sehingga perlu adanya peningkatan upaya pemerintahan dan kesadaran masyarakat dalam mengatasi masalah yang disebabkan oleh asbes tersebut. Ya, jadi kayak contohnya masnya ini nggak mau pakai asbes untuk atap rumahnya, dia lebih memilih condong ke tanah liat atau fiber yang lainnya, bukan menggunakan asbes. Cukup sekian dari presentasi saya, terima kasih.